Kita sebagai manusia tidak luput dari masalah. Semuanya punya masalah, semuanya punya pergumulan, semua punya kesulitannya masing-masing. Orang yang kita pikir keren, orang yang kita pikir hidupnya perfect, sempurna, ketika kita berjumpa dengan mereka, mereka menceritakan masalah mereka, kita bisa melongo. Berulang kali dan sering kali dalam hidup saya, di dalam persoalan saya, dalam pergumulan saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya menemukan, saya mengenal Tuhan menyatakan diri dengan dahsyat kepada setiap kita. Ketika kau percaya kepada Yesus, engkau adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Iblis paling tidak suka dengan orang yang diurapi. Makanya jangan heran ketika urapan Allah semakin kuat dalam hidupmu, tantangan pergumulan yang kau hadapi semakin hebat. Sehebat apapun masalahmu, sedahsyat apapun kesulitanmu, percayakan saudara, Tuhan sanggup mengalahkan, Tuhan sanggup menerobos. Oke, shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Semua sukacita bersemangat datang kepada Tuhan. Pada hari ini ada berapa banyak saudara yang datang ke rumah Tuhan dengan sukacita dan semangat. Salami orang kiri kanan bilang semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Saya sungguh senang bisa kembali ada di Surabaya, melayani di gereja yang sungguh dahsyat luar biasa. Jujur saudara, saya terbakar oleh api Roh Kudus ketika saudara memuji menyembah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk tim mimbar yang luar biasa. Semua singer, semua WL keringatan, pemain drumnya basah kuyup saudara. Yang paling basah kuyup orang multimedia dua ini, lari sana lari sini. Saya takut yang gendut ini jatuh saudara ya. Puji Tuhan, semua sehat, semua baik, semua diberkati Tuhan. Saya senang dan senang sekali bisa bersama dengan saudara jemaat yang excited memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan melawat, menjamah, memberkati setiap kita secara luar biasa pada sore hari ini. Yang sepakat katakan amin. Amin. Lihat kiri kanan bilang Tuhan melawat engkau hari ini. Tuhan melawat engkau hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Sam dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab 1 Tawarim 14 ayat 8 sampai ayat ke-12 menulis demikian. 1 Tawarim pasal 4 ayat 8 sampai 12 dikatakan demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ia maju menghadapi mereka. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perazim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Saudaraku yang terkasih, hidup kita sebagai manusia tidak luput dari masalah, tidak luput dari persoalan. Saya percaya setiap saudara yang hadir dalam ibadah sore hari ini, semuanya punya masalah, semuanya punya pergumulan, semua punya kesulitannya masing-masing. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan merek tasnya, jangan tertipu dengan merek ikat pinggangnya. Saudara, orang yang kita pikir keren, orang yang kita pikir hidupnya perfect, sempurna, ketika kita berjumpa dengan mereka, mereka menceritakan masalah mereka, kita bisa melongo. Everybody got a problem.
Semua orang punya masalah dalam hidupnya. Tapi itu gak penting jemaat Tuhan. Kenapa? Karena seringkali Tuhan menyatakan dirinya secara ajaib di dalam setiap masalah pergumulan yang kita alami. Ketika kita sakit, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kita dalam kekurangan, Dia menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dan mencukupkan. Sebagai ketika kita dalam beban yang berat, Dia menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Berulang kali dan seringkali dalam hidup saya, di dalam persoalan saya, dalam pergumulan saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya menemukan, saya mengenal Tuhan menyatakan diri dengan dahsyat kepada setiap kita. Saudara sekalian, ketika Daud dalam beban yang berat, ketika Daud dalam pergumulan, Alkitab berkata dia baru saja diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau kita pelajari hidup Daud diurapi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel ketika dia berumur 15-16 tahun. Kemudian dia diurapi menjadi raja atas suku Yehuda, suku yang kecil. Dan yang terakhir Alkitab berkata dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Semakin tinggi urapan Anda, semakin penuh urapan Anda, iblis semakin tidak suka. Iblis akan menyerang orang-orang yang diurapi. Tahukah saudara, semua jemaat yang ada di tempat ini, ketika kau percaya kepada Yesus, engkau adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan, kamu orang yang diurapi. Kamu orang yang diurapi. Dan saya mau beritahu saudara, satu kabar buruk, iblis paling tidak suka dengan orang yang diurapi. Iblis paling benci dengan orang yang diurapi. Anda tahu antikris? Antikris akan segera datang. Dan sudah banyak antikris sebelumnya. Siapakah antikris? Orang yang menentang Kristus. Siapakah Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Antikris, setan, iblis paling tidak suka dengan orang yang diurapi. Makanya jangan heran ketika urapan Allah semakin kuat dalam hidupmu, tantangan pergumulan yang kau hadapi semakin hebat. Makanya Alkitab berkata 5 raja orang Filistin bergabung menjadi satu dan mereka menyerang Daud, ingin menangkap Daud. Tapi saudara sekalian, justru di dalam masalah ini, justru di dalam pergumulan ini, Daud mengenal Tuhan sebagai Baal Perazim. Apakah artinya Baal Perazim? Baal Perazim artinya Master of Breakthrough. Artinya Tuhan penerobos. Sehebat apapun masalahmu, sedahsyat apapun kesulitanmu, percayakan saudara, Tuhan sanggup mengalahkan. Tuhan sanggup menerobos setiap musuhmu. Tuhan sanggup menerobos setiap tantangan dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Kata breakthrough dalam bahasa Inggrisnya adalah terobosan. Itu dibagi dalam 2 kata. Kata yang pertama break. Break itu hancur. Through itu melewati. Mungkin saudara sedang mengalami satu tantangan yang berat, seperti sebuah tembok. Anda sedang mengalami satu tantangan yang berat, rasanya sulit dihadapi. Ada tembok, ada hal yang mustahil, ada hal yang tidak mungkin dilalui. Tapi percaya, bersama dengan Tuhan, apapun tantangan Anda, apapun jalan buntu Anda, apapun tembok menghalangi, Tuhan bisa hancurkan sehingga kita bisa melewatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara tahu, orang Filistin menyerang Daud di satu tempat yang namanya Lembah Refaim. Kata Lembah Refaim artinya House of Giant, tempat tinggalnya para raksasa. Mungkin hari-hari ini pergumulan Anda seperti raksasa. Engkau mengalami raksasa secara keuangan. Engkau menghadapi raksasa secara kesehatan. Dokter vonis penyakitmu tidak ada obatnya. Dokter vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Mungkin kau sedang mengalami raksasa yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tanggamu. Engkau mengalami goncangan yang berat dalam pernikahanmu. Setiap kita menghadapi raksasa setiap kita. Nah, Alkitab berkata saudara sekalian, iblis datang menyerang, kuasa setan datang menyerang hidup kita. Orang Filistin datang menyerang Daud. Tapi justru di dalam keadaan itu, Daud melihat
Tuhan menerobos semua musuhnya. Tuhan menerobos semua tantangan dalam hidupnya seperti air menerobos. Saudara tahu, air punya kekuatan yang dahsyat. Air tidak bisa dibendung. Kalau ada pernah lihat tsunami, ngeri banget saudara. Kalau air sudah datang, rumah bisa hanyut saudara, mobil bisa hanyut, semuanya, baja bisa patah, bisa jebol. Seberat apapun tantanganmu, sehebat apapun kesulitanmu, sehebat apapun pergumulanmu, hari ini Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan penerobos bagi setiap kita. Dia mampu menerobos setiap masalah pergumulan. Semua tantanganmu akan hancur, semua musuhmu akan hancur, dan kau akan bisa melewatinya. Mungkin saudara bilang, Pak, saya punya masalah yang sudah lama sekali tidak ada jalan keluar, yang selama ini mentok, Pak, gak ada solusi. Percaya hari ini, ketika Tuhan menerobos, ada solusi, ada jawaban, ada jalan keluar. Mungkin kau mengalami satu raksasa yang namanya kemustahilan. Percaya Tuhan bisa menerobos, membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, membuat yang tidak mungkin jadi mungkin bagi setiap kita, membuat yang tidak bisa menjadi bisa bagi setiap kita. Ada amin saudara? Siapa yang percaya Tuhan sanggup menerobos setiap kesulitan kita? Siapa yang percaya Tuhan sanggup menerobos setiap raksasa yang sedang kita hadapi dalam hidup kita? Saya merasa kuat sekali. Ada penjebolan terjadi, ada terobosan terjadi dalam hidup setiap jemaat di tempat ini. Aku akan naik level dalam bisnismu, aku akan naik level dalam pelayananmu, kau akan naik level dalam imanmu, kau akan naik level. Satu hal yang kita butuhkan, kita butuh mengalami yang namanya terobosan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, apa rahasianya Daud bisa mengalami Tuhan menerobos dalam hidupnya? Yang pertama saudara sekalian, Daud dikatakan ketika dia dengar orang Filistin datang menyerang, majulah Daud menghadapi mereka. Saudara, Daud tidak takut. Dia maju menghadapi orang Filistin. Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata masalah penderitaan kita tidak cuma menyatakan siapa Tuhan buat kita. Ternyata masalah kita, pergumulan kita menyatakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau mau lihat orang aslinya, jangan pada waktu dia diberkati. Kalau saudara mau lihat orang aslinya, lihat ketika dia dalam masalah, lihat ketika dia dalam pergumulan. Saudara, ternyata saudara masalah bisa mereveal, menyatakan siapa kita. Tipe orang yang pertama adalah pengecut. Pengecut adalah orang yang selalu lari dari masalah, orang yang selalu lari dari persoalan. Saudara sekalian, ketika Alkitab berkata Saul dengan para pasukannya menghadapi tantangan orang Filistin yang begitu kuat seperti pasir di laut, Alkitab berkata ketika tentara Saul melihat begitu banyak musuh, Alkitab mereka katakan mereka lari terbirit-birit, mereka sembunyi di gua-gua batu. Ini adalah tipe pengecut. Contoh di Alkitab lain adalah Hagar. Ketika Hagar hamil, Sarah merasa tersaingi, Hagar menjadi sombong, merasa lebih hebat dari nyonyanya. Nah, akhirnya Alkitab berkata Sarah menyiksa Hagar. Hagar gak kuat saudara. Dia gak kuat dalam masalah pergumulan, dia kabur. Ketika dia kabur, Tuhan menemui Hagar. Disitulah kata Jehovah Rohi muncul. Allah melihat penderitaan kita, Allah melihat pergumulan kita, Allah melihat kesedihan kita, Allah melihat pergumulan kita. Dia bukan Allah cuek, dia tahu, dia lihat. Amin saudara. Dia melihat air matamu, dia melihat beban hatimu, dia lihat. Nah, Tuhan katakan, Hagar, kau tidak bisa kabur, kau harus kembali kepada nyonyamu. Jangan lari dari masalah, hadapi masalahmu. Manusia punya kecenderungan kalau ada masalah cari pelarian. Cari pelarian ke nightclub, cari pelarian ke narkoba, cari pelarian ke clubbing, cari pelarian. Ini tipe orang yang pengecut. Yang kedua, ternyata penderitaan masalah kita menyatakan tipe yang kedua adalah penakut. Saudara, Alkitab berkata sebagian tentara Saul yang masih ada gemetar. Mereka gentar, mereka tawar hati karena musuh yang begitu hebat, musuh yang begitu banyak menyerang mereka.
Seringkali masalah membuat kita takut. Masalah membuat kita gentar. Masalah membuat kita tawar hati. Saudara, hati-hati dengan tawar hati. Tawar hati itu musuh kita. Alkitab berkata orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Saya rindu, saya berdoa jemaat GSJS Tunjungan Plaza, jemaat yang semangat. Ketika kita semangat, kita bisa menghadapi setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Jual kiri kanan semangat. Semangat. Orang kalau tawar hati, dia akan kehilangan harapan dalam hidupnya. Dia jadi putus asa, dia jadi nggak punya harapan. Orang kalau tawar hati, dia kehilangan kekuatan dalam hidupnya. Dia merasa nggak kuat, dia merasa nggak sanggup. Dia bilang, Om Sam, saya nggak kuat. Om Samuel, saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Kenapa? Engkau tawar hati. Orang yang tawar hati juga, saudara, merasa tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada jalan, tidak ada solusi buat dia. Jangan sampai tawar hati. Tapi yang ketiga, tipe yang ketiga, ternyata pergumulan menyatakan apakah kita itu yang ketiga pemberani. Dan saya bersyukur Daud bukan pengecut, Daud bukan penakut, tapi Daud pemberani. Dan saya tahu jemaat GSJS Tunjungan Plaza tidak ada yang pengecut, tidak ada yang penakut, semuanya pemberani menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang ada dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Ada pergumulan, ada tantangan yang datang dalam kehidupan setiap kita. Nah, Alkitab berkata, saudara, kedatangan orang Filistin itu begitu tiba-tiba. Dan Daud maju menghadapi mereka. Dia tidak takut. Kenapa? Tuhan sudah melatih jiwa pemberani pada Daud ketika dia harus menghadapi singa. Singa belum selesai, dia harus menghadapi tantangan beruang. Tantangan beruang belum selesai, dia harus menghadapi tantangan Goliat. Makanya Daud itu sudah terbiasa berperang. Dia nggak takut sama musuh. Saudara, Tuhan harus melatih kita dari tantangan yang kecil sampai tantangan yang sedang, dan akhirnya tantangan yang berat, dan akhirnya tantangan yang sangat berat. Mungkin kau berkata, Pak, saya kok masalahnya nggak berhenti-berhenti sih? Saya kok pergumulannya kok datang lagi, datang lagi. Itu cara Tuhan membangun jiwa pemberani dalam hidup kita. Itu cara Tuhan mengajar kita untuk berperang. Ketika kau bisa mengalahkan musuh yang kecil, musuh yang sedang datang. Ketika kau bisa mengalahkan musuh yang sedang, musuh yang besar datang. Ketika kau bisa mengalahkan musuh yang besar, musuh yang sangat besar datang. Dan percayalah, Tuhan akan menolong engkau dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan ingin kita jadi jemaat yang pemberani. Kita nggak takut sama masalah. Jujur, saya sedih melihat generasi sekarang. Generasi sekarang cengeng sekali. Generasi sekarang cemen sekali. Ketika ada masalah dikit langsung frustrasi. Ada masalah dikit langsung putus asa. Ada masalah dikit, ada tantangan dikit langsung kecewa. Langsung sakit hati. Langsung dendam. Cemen lu, saudara. Saya punya tetangga. Saudara, dia anaknya umur 15-16 tahun. Waktu liburan itu kecanduan main game. Main game. Sampai lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, lupa segala-galanya. Papa mamanya marah dong. Mamanya gak happy dong. Karena terlalu kecanduan main game, akhirnya wifi-nya dicabut, saudara. Apa yang terjadi? Anak itu naik ke lantai 3, dia gantung diri, saudara. Cemen banget ya. Hanya gara-gara gak ada wifi, langsung gantung diri, bunuh diri. Jemaat yang diberkati, jangan mental kerupuk seperti itu. Jangan mental cemen, tapi mental pemberani. Apapun tantangan yang datang, apapun kesulitan yang datang, apapun percobaan yang datang, kita akan maju menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat terobosan-terobosan Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Lihat kiri kananmu, jadi pemberani. Jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut. Pemberani siapa? Yang pemberani katakan, gitu. 1, 2, 3. Yang pemberani katakan, nggak semua. Yang pemberani katakan, iblis bilang cemen lo. Sekali lagi, yang pemberani katakan apa? Amin. Katakan, saya nggak takut, saya nggak pengecut, saya akan hadapi setiap tantangan,
Saya akan hadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup saya. Karena itu kesempatan saya melihat Tuhan menerobos setiap pergumulan saya. Saya melihat keajaiban Tuhan, saya melihat mukjizat Tuhan, saya melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Amin, saudara. Amin. Amin. Saudara, yang kedua, apa yang terjadi pada Daud? Alkitab berkata Daud mencari Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 5, kalau Anda perhatikan dalam ayat yang sama, kisah yang sama, dikatakan Daud pergi ke stronghold, ke kubu pertahanan. Satu pesan Tuhan saya mau sampaikan buat saudara. Ketika kau dalam masalah, ketika kau dalam pergumulan, jangan lari dari masalah. Saudara, jangan lari dari Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen, saya tanya, kenapa nggak ke gereja? Saya lagi punya masalah, Pak. Kenapa nggak ibadah? Saya lagi stres, Pak. Salah. Justru ketika kau punya masalah, semakin dekat dirimu sama Tuhan. Amin. Justru ketika kau dalam penderitaan, dalam pencobaan, kau semakin kuat mencari Tuhan. Saya pernah ke Amerika, diajak main jet coaster, saudara. Saya paling gak suka yang namanya jet coaster yang perlu membuat jantung berdebar-debar, jantung mau copot. Ketika saya naik jet coaster, saudara, saya kaget. Ternyata goncangannya luar biasa. Apa yang saya lakukan? Saya pegang besi yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Saya pegang sekuat-kuatnya. Dan di situ Tuhan berbicara. Ketika hidupmu seperti jet coaster, ketika hidupmu sedang up and down seperti yoyo, di situ kau pegang Tuhan erat-erat, di situ kau berakar sungguh-sungguh sama Tuhan. Justru ketika kita dalam penderitaan, lari sama Tuhan, cari Tuhan, lari ke kubu pertahanan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Butuh kerendahan hati untuk kita mencari Tuhan, butuh kerendahan hati untuk kita bertanya kepada Tuhan. Satu hari Yosafat mengalami masalah berat. Orang Meunim, orang Amnon, orang Amon, orang Moab datang menyerang. 3 suku besar. Yehuda negara kecil, negara seupil. Yosafat rajanya. Yosafat bingung, gak tahu harus berbuat apa, gak tahu strategi menghadapi musuh yang begitu banyak. Tapi Yosafat pemimpin yang hebat. Dia kumpulkan semua Yehuda dan dia katakan, ayo kita merendahkan hati kita mencari Tuhan, kita bertanya sama Tuhan. Saudara, ketika kau bertanya sama Tuhan, ketika kau mencari Tuhan, kau akan menemukan Tuhan. Dan ketika kau bertanya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap kita. Ada amin, saudara? Dan mereka mengadakan puasa masal. Dan mereka mencari Tuhan. Mereka merendahkan hati mereka. Mereka bertanya kepada Tuhan. Dan hebatnya, Tuhan memakai nabinya menjawab Yosafat. Tuhan memberikan strategi, Tuhan memberikan ide. Dan kalau Anda pelajari, ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan pasti jawab kita. Tuhan pasti tunjukkan yang terbaik buat kita. Amin. Dalam kehidupan ini, hari-hari ini, kita harus banyak bertanya sama Tuhan. Karena apa, saudara? Seringkali kita membuat keputusan yang salah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita gak melibatkan Tuhan. Satu hari saya melayani seorang bapak, dia kanker paru-paru. Waktu saya doakan, dia berkata, Pak Pendeta, Tuhan jahat, Tuhan kejam. Kalau Tuhan kasih saya sakit kanker paru-paru. Saya bilang, bapak salah. Tuhan gak jahat, Tuhan gak kejam. Yang bodoh itu bapak. Dari pemuda remaja sudah ngerokok, sekali ngerokok bisa bal-balan. Kalau Anda sakit kanker, itu masih berkat Tuhan buat Anda. Kalau saya jadi Tuhan, sudah saya matikan Anda, saudara. Coba yang diberkati. Seringkali masalah kita datang karena kesalahan kita. Dan kita bilang Tuhan kejam lah. Kita bilang Tuhan gak mau tolong kita lah. Dan Alkitab berkata, Tuhan berbicara kepada Yosafat, tenang, tenang hambaku. Bukan engkau yang akan berperang, aku yang akan berperang. The battle is not belong to you. Peperangan ini bukan milikku, tapi peperangan ini milikku, kata Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, membela kita, menolong kita, memberkati kita, memberikan jalan keluar, memberikan solusi, membuat mukjizat terjadi dalam hidup setiap kita. Dan solusi Tuhan luar biasa dahsyat. Tuhan bilang caranya gimana?
Di barisan depan taruh Samuel, WL, semua WL, semua singer, semua pemain musik di barisan depan. Ini kan gak wajar. Kalau ada musuh datang menyerang, biasanya di barisan depan para panglima yang paling hebat. Raja sendiri di barisan depan. Tapi Tuhan punya strategi yang berbeda. Tuhan bilang di barisan depan taruh para pemuji, para pemain musik. Dan luar biasa ketika mereka boleh menyanyi, memainkan musik. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Alkitab berkata, di saat mereka buka mulut menyanyi memuji Tuhan, di saat itu kuasa Tuhan bertindak dengan luar biasa. Semua musuh itu kalah, saling baku bunuh, dan mereka meraih kemenangan. Dan bukan cuma kemenangan, mereka menjarah semua rampasan harta yang dimiliki musuhnya sampai 3 hari berturut-turut. Begitu banyak. Saudara, berkat. Saya mau beritahu, strategi Tuhan kita ikuti, kita akan melihat terobosan. Kita akan melihat kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin sudah dalam beban yang berat, mungkin saudara dalam masalah. Percayalah Tuhan punya jawaban. Percayalah Tuhan punya solusi. Jangan tanya sama Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Karena kami Pak Pendeta, Ibu Pendeta juga punya masalah. Kami cuma bisa bilang berdoa. Betul gak? Anda tanya sama orang yang single, Anda cerita curhat tentang jodoh. Orang yang single bilang, gue juga belum dapat jodoh sis, sorry gue gak bisa nolong lu. Betul gak saudara sekalian? Sometimes people cannot help you. Kadang-kadang orang gak bisa menolong setiap kita. Kita harus cari Tuhan, kita harus bertanya sama Tuhan. Satu tokoh di Alkitab yang saya kagumi adalah Ibu Hana. Ibu Hana ini hebat. Dia mandul, gak bisa punya anak. Sudah mandul gak bisa punya anak. Sayangnya suaminya punya istri muda yang namanya siapa? Penina. Alkitab berkata Penina mengejek, mengolok Hana. Hana sakit hati, Hana kecewa, Hana sedih. Apa yang Hana lakukan? Apakah dia ke clubbing, dia narkoba untuk menutupi kesedihannya? Nah, dia datang ke rumah Allah dan dia mencurahkan isi hatinya. Dia mencurahkan kesedihannya, dia mencurahkan saudara kekecewaannya, dia mencurahkan ketidakadilan yang dialami dalam hidupnya. Dia datang sama Tuhan. Dia menangis sampai Imam Eli pikir dia mabuk. Betul gak saudara? Karena dia komat kamit, dia mengeluh. Saudara sekalian, justru penghinaan yang dialami oleh Hana dari Penina membangkitkan keinginan Hana untuk bisa punya anak. Dan saudara, saya mau beritahu satu prinsip firman Tuhan. Ketika kita mengeluarkan semua emosi negatif kita kepada Tuhan, kita curahkan kesedihan kita, kita curahkan saudara kegalauan kita, kita curahkan kekecewaan kita. Saya kalau datang sama Tuhan saya nangis. Saya bilang saya lagi kecewa Tuhan, saya lagi sedih Tuhan. Tuhan, saya diperlakukan tidak adil loh Tuhan, tolong saya nangis, saya cerita, dia bapak saya wajah cerita sama dia. Saudara sekalian, saya nggak tutupi. Ayub tuh hebat loh. Ayub tuh ketika anaknya mati, hartanya dirampok, dia menderita sakit saudara. Alkitab berkata Ayub berkabung, Ayub berduka. Dia mencurahkan keluhannya, tangisan, ratapan, kesedihannya kepada Tuhan. Jangan tutup emosimu. Berapa banyak pria-pria gengsi, sombong, ditanya masalah berat, gimana Pak? Oke Pak, I'm fine. Pada di dalam hancur lebur berantakan saudara. Jangan munafik, curahkan isi hatimu sama Tuhan. Dan hebatnya ketika emosi negatif kita curahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan mengisi hati kita dengan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin saudara. Dan luar biasa Hana datang saudara menjerit sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan ingat sama Hana. Tuhan membuka rahim Hana. Dan luar biasa, wanita yang mandul mengalami terobosan, mengalami breakthrough. Akhirnya Hana bisa punya anak. Dan ada beberapa anaknya Hana. Jangan pikir ya, anaknya Hana cuma Samuel. Enggak.
Hana punya anak lain selain Samuel. Saudara, Anda mau mengalami terobosan? Amin. Datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ketika kau hancur hati, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan murah hati sama orang yang hancur hati. Dan kita akan melihat Tuhan bertindak luar biasa bagi setiap kita. Amin, saudara. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, apa yang membuat Daud mengalami kemenangan, mengalami terobosan, mengalami mukjizat Tuhan? Karena Daud mau bekerja sama dengan Tuhan. Daud bilang gini, Tuhan menerobos semua musuhku. Tuhan menerobos semua tantangan dalam hidupku. Tuhan menerobos semua kesulitan hidupku melalui aku, dengan perantaraan aku. Artinya apa? Tuhan bekerja sama dengan Daud. Saudara, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk kita boleh mengalami terobosan dalam hidup kita. Saudara, kita harus melakukan bagian kita. Makanya iman itu bukan cuma percaya. Iman itu juga adalah bertindak. Ada tindakan iman. Wanita pendarahan 12 tahun, Alkitab berkata dia sudah berobat, uangnya sudah habis, keadaannya tidak membaik, keadaannya semakin memburuk. Apa yang dia lakukan? Dia dengar berita tentang Yesus. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Jangan dengar berita-berita hoax. Jangan dengar berita-berita infotainment yang cuma beritanya gosip ini, gosip itu, makin digosok makin banyak penggosip di sini. Orang-orang kepo. Saudara, saya mau beritahu, dia dengar berita tentang Yesus, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, dengar khotbah Pastor Samuel, dengar khotbah Pastor Michael, dengar khotbah. Ketika kau dengar, imanmu muncul. Terus Alkitab berkata, dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dalam bahasa aslinya, dia berulang-ulang katakan, ketika kau dengar firman, imanmu bangkit. Yang harus kau lakukan, berkata, aku akan sembuh, aku kuat, aku sehat, aku diberkati, ada jalan keluar, ada kemenangan. Aku pasti bisa. Aku melihat iblis dikalahkan. Aku melihat tantanganku roboh. Ucapkan, ucapkan. Dan dia nggak cuma dengar, dia nggak cuma ucapkan. Alkitab berkata, ia bertindak. Ia mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Saya tafsirkan, wanita ini tidak kuat jalan. Karena dia pendarahan, dia lemah, dia lemes, dia ngesot, saudara. Dan dia ngesot, makanya dia menjamah jubah Yesus. Ketika dia bertindak, dia jamah jubah Yesus. Alkitab berkata, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Jemaat yang diberkati, jamah kuasa Tuhan dengan imanmu. Bertindak dengan iman, kau akan melihat kuasa Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Jamah dengan iman, kau akan melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jamah kuasa Tuhan, kau melihat mukjizat yang tidak mungkin jadi mungkin terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita harus partner sama Tuhan. Kita harus kerjasama sama Tuhan. Ada bagian Tuhan untuk menyembuhkan kita, tapi ada bagian kita untuk bertindak dengan iman. Saya banyak ketemu teman-teman gembala. Mereka bisa bangun gedung gereja yang begitu hebat. Saya tanya dari mana modalnya? Dari 0,0. Cuma iman Tuhan perintahkan untuk bertindak, mereka bangun. Tidak punya uang, tapi luar biasa. Ketika sudah terbangun, mereka bilang nggak tahu uangnya dari mana. Ketika kita melangkah, Tuhan akan kirim berkat. Tuhan akan kirim berkat. Tuhan akan kirim berkat. Percaya saudara, kalau Tuhan kasih visi buat saudara, maka Tuhan kasih provisi bagi kita. Ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, tidak perlu pikir soal uang. Tuhan akan menyediakannya dan mencukupkannya bagi setiap kita. Yang Tuhan mau kita bertindak dengan iman. Kalau Musa gak pernah melangkah ke Laut Merah tidak akan terbelah. Kalau dia tunggu lautnya surut, kalau dia perhitungkan, tidak ada mujizat. Tapi ketika dia melangkah, Alkitab berkata, laut terbelah menjadi dua. Berani melangkah? Berani bertindak? Dengan iman? Kau akan melihat mujizat terjadi.
Kau akan melihat perubahan terjadi. Kau akan melihat terobosan terjadi. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Masalahmu yang sudah lama tidak ada jalan keluar, akan ada jalan keluar. Semua raksasa yang menghalangi engkau akan hancur dan kau bisa melewatinya. Semua tantangan yang selama ini jalan buntu, Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya rasa kuat di hati saya, sore hari ini Tuhan akan menerobos semua musuhmu. Tuhan akan menerobos semua tantangan dalam hidupmu. Tuhan akan menerobos semua kesulitan dalam hidupmu. Apa masalah saudara? Sebutkan satu demi satu. Saya nggak perlu dengar, saya nggak perlu tahu. Tapi yang saya tahu, malam ini, sore ini, Tuhan akan menerobos setiap tantangan saudara. Tuhan akan menerobos setiap masalah pergumulan saudara. Tuhan akan menerobos setiap kelemahan-kelemahan hidup saudara, sakit penyakit saudara. Percaya malam ini Tuhan akan menerobos. Lihat orang kiri kananmu, katakan, Tuhan akan menerobos. Mari kita bangkit berdiri, kita doa. Kita nyanyikan lagu Yesus sanggup, Dia sanggup. Amin.